وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة العلماء والصلحاء والأنبياء ومع حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai, yang kami muliakan, para perindu kemuliaan, para perindu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang dakwah itu adalah tugasnya manusia agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan inilah jalanku, qul hadhihi sabili. Dakwah adalah jalannya Rasulullah. Dan untuk menjadi orang yang selamat harus mengambil bagian daripada dakwah. Disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa bahwa semua manusia ini adalah orang yang rugi, orang yang tidak beruntung. Illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk selamat kita harus menjadi orang yang beriman. Kemudian tidak cukup orang menyatakan dirinya beriman, dia harus bisa membuktikan bahwa dia harus punya amal soleh. Dan setelah orang itu menjadi baik di dalam dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk menjadi orang selamat, dia tidak boleh membiarkan siapapun yang ada di kiri kanannya atau siapapun yang ia temui dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Maka kalau ingin selamat, ambil bagian untuk tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mengingatkan, mengajak orang kepada kebaikan agar orang sabar. Yang ketiga, ini adalah dakwah manhaj. Dan dakwah ini untuk selamat. Kemudian disebutkan tadi di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Lihat, gelar sebaik umat. Apakah cukup gelar itu didapat hanya mengaku diri kita menjadi umat Nabi Muhammad? Belum cukup. Disebutkan dalam Al-Quran dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan, sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Punya ciri khas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Tentunya dengan iman, sebab amar ma'ruf nahi munkar tanpa iman gak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun dari kita yang ingin menjadi umat terbaik harus mengambil bagian daripada dakwah ini. Siapapun Anda, dakwah adalah wajib. Dakwah adalah wajib bagi yang ingin selamat tadi, dan bagi yang ingin menjadi umat termulia. Selamat, surat Al-Asr tadi, menjadi manusia termulia, kuntum khairu ummatin. Tanpa mengambil bagian dakwah tidak akan menjadi golongan selamat dan tidak akan menjadi golongan terbaik. Selesai, harga mati, kita harus mengambil bagian dakwah. Lalu dakwah itu apa? Ini yang pertama harus kita ketahui. Dakwah itu apa? Dakwah adalah membawa umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa umat kepada Allah, menghantarkan umat kepada Allah, itu dakwah. Sederhananya seperti itu. Namanya ilallah, ad-da'i ilallah. Orang yang menyeru hamba-hamba Allah kepada Allah, itu adalah dakwah. Disebutkan dalam Al-Quran kuntum khairu ummatin. Ini semua, tidak hanya ustadz saja yang katakan terbaik umat terbaik, bukan ustadz saja. Kuntum, kalian
kalian semua yang mendengar Al-Quran dan percaya kepada Al-Quran, kuntum. Yang merasa punya Al-Quran harus membuka telinganya, memperdengarkan kepada dirinya sendiri makna itu. Nah ini, maka dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Maka di sini ada perlu penekanan. Penekanan di mana? Kita sadar umat ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama dan paling utama adalah kita harus tahu ridho Allah dan kita rindu ridho Allah. Kalau kita, makanya perlu diasah juga bagi seorang juru dakwah. Kalau tadi disampaikan bahwasanya harus dirinya menjadi seorang yang soleh untuk layak melanjutkan pangkat, naik pangkat menjadi seorang muslim. Dirinya harus baik, kenal Allah. Maka kalau seorang juru dakwah itu tidak kenal Allah, kalau juru dakwah tidak kenal Allah, bagaimana mungkin membawa umat kepada Allah? Ia tidak akan bisa membawa umat kepada Allah. Maka seorang juru dakwah harus terus mengasah antara hubungan dirinya dengan Allah, agar semakin kenal Allah, baru setelah itu layak mengajak hamba Allah kepada Allah. Jika tidak, maka akan terjadi musibah besar. Yang semula mengajak hamba Allah kepada Allah akan berubah mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Sehingga muncullah orang yang senang disanjung karena besarnya jamaahnya, atau pengen disanjung besarnya pesantrennya dan seterusnya. Bukan Allah, akan tapi ingin membawa umat kepada dirinya sendiri. Dan nanti akan terjadi musibah besar setelahnya yang akan kita sebutkan dalam kajian malam hari ini. Baik. Kemudian setelah itu, ada yang kedua, ini dakwah itu apa? Yang kedua adalah dakwah itu tugas siapa? Seperti yang kami isyaratkan, dakwah adalah tugas semua manusia yang ingin selamat. Semua manusia ingin punya pangkat tinggi, dapat gelar khairu ummatin ukhrijat linnas. Harus semua mengambil bagian. Dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, ilmu apa saja. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya. Maka yang perlu dihadirkan kepada semua, dimulai dari para ustadz, para kiai. Kalau mengajak orang kaya membangun pesantrennya, jangan mengajak dia untuk membantu kita. Sadarkan kepada orang kaya bahwasanya, hai orang kaya, dirimu hendaknya berdakwah dengan kekayaanmu. Engkau bukan membantu diriku. Tapi seorang kaya di saat berderma, bersedekah, berinfak, sesungguhnya dia telah berdakwah dengan dirinya sendiri. Kemudian pakar-pakar yang lainnya, seperti hadir kita di majelis ini. Selantang apapun suara yang bisa kami keluarkan, yang mendengar hanya 300, 400, 1000 paling banyak. Akan tapi untuk bisa lebih luas, kita perlu bantuan seseorang pakar ahdisi yang bisa memperluas suara ini. Kalau dia niatnya untuk menyampaikan kebenaran, untuk membawa umat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Lebih luas lagi ya, pakar-pakar, mulai dari yang shooting, edit, kemudian internetnya segala macam, disebarkan ke yang lebih luas lagi. Maka sesungguhnya mereka itu juga berdakwah. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan, alangkah banyaknya yang mereka dapat dibanding apa yang saya dapat. Kekuatan bersuara seorang manusia 300 paling, tapi dengan teknologi menjadi 3000, menjadi 3 juta dan seterusnya. Maka siapapun Anda yang punya keahlian, kelebihan, sebelum keahlian Anda tidak ada artinya lagi, gunakan untuk berdakwah dengan diri Anda sendiri. Anda bergabung dengan ustadz mungkin pakar IT, Anda bergabung dengan ustadz bukan Anda membantu ustadz. Sadari Anda berdakwah dengan diri Anda sendiri. Ini yang harus kita hadirkan, sehingga semuanya harus bersemangat berdakwah. Seorang kaya dengan kekayaannya, pejabat dengan jabatannya, dan seterusnya. Tadi dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Dakwah tugas siapa? Jadi begini, namanya dakwah membawa umat kepada ridho Allah, tentunya dengan apapun yang kita miliki. Kalau kita memindah fisik manusia, yang memindah fisik manusia dari tempat ke tempat lain adalah yang punya kereta-kereta, yang punya mobil-mobil, yang punya pesawat-pesawat, yang punya becak-becak, yang punya sepeda-sepeda, yang bisa membonceng-bonceng. Artinya apa?
Bawalah hamba Allah kepada Allah dengan apapun yang engkau miliki. Inilah maknanya dakwah adalah tugas semuanya. Jangan sampai ada yang berkata, aku tidak punya tugas berdakwah. Jika diri Anda tidak merasa punya tugas berdakwah, maka Anda pun tidak akan menjadi golongan selamat, apalagi untuk menjadi golongan khairu ummatin ukhrijat linnas. Baik, ini secara umum. Kemudian di dalam dakwah yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga adalah prinsip dakwah. Harus ada prinsip dakwah. Jelas-jelas ya, bahwasanya kita semua adalah bertugas untuk berdakwah kalau ingin mulia. Siapapun Anda, pejabat dengan jabatan Anda. Yang punya ilmu umum pun, ilmu umum jangan sampai Anda gunakan untuk yang Allah murkai. Gunakan untuk kemuliaan agar Anda akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian prinsip dakwah yang pertama, dengar para santri. Dengar orang yang merintis dalam bisnis. Dakwah, prinsip dakwah yang pertama adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Dakwah adalah saat ini, detik ini juga. Nggak usah nunggu nanti setelah pulang dari pondok. Itu salah. Selagi menjadi santri, harus kita sudah mulai menjadi seorang muslim. Di samping kita berbenah diri, memperbaiki akhlak kita pun harus menolong saudara-saudara kita yang sama-sama santri untuk menjadi lebih baik. Makanya kalau di pondok waktu menyantri kok dia sudah bisa berkiprah menolong saudaranya, maka ketahuilah dia layak untuk menjadi dai besar nanti. Kenapa prinsip dakwah adalah tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu alim. Saat ini juga kan dakwah tidak harus dengan ilmu. Dengan apapun yang Anda miliki, dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda bisa berdakwah. Begitu. Jadi semua yang merintis bisnis, mulailah. Yang punya gaji 1 juta, sisihkan untuk dakwah. Suatu ketika di saat gaji Anda naik pun, Anda akan naikkan bagian untuk berdakwah dan seterusnya. Jadi dakwah itu jangan nunggu nanti. Ada sebagian kalau dakwah nunggu nanti ada. Ini biasanya begini. Santri kalau pulang ke rumah, kapan kamu berdakwah? Gayanya itu gaya hebat. Saya mau berdakwah kalau sudah mapan dulu, saya mau kerja dulu nih. Biar saya kalau dakwah nggak meminta kepada siapapun, nggak mengharap pemberian dari seseorang. Kayaknya sih ngomongnya bener, tapi sesungguhnya itu bisikan daripada setan. Sehingga sampai di rumah